Alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jalan masuknya yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati waswas. Ini di dalam agama saya. Makanya ketika berbicara seperti ini harus sesuai dengan tendensi ilmunya. Di dalam Al-Qur'an ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas. Intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Perempuan itu banyak sekali yang terkena penyakit, contoh penyakit isha dan sebagainya menurut dari pandangan saya karena salah di dalam toharohnya atau ceboknya. Kalau cebok itu perempuan, kalau kita ngaji dalam usul fikih, perempuan itu kalau cebok bukan hanya sekedar dibasuhkan saja, tetapi jarinya harus dimasukkan ke dalam. Supaya apa? Supaya bersih. Kalau ini nggak bersih, nanti menimbulkan penyakit. Ini disebut dengan penyakit karena tidak taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Semoga kita menjadi orang-orang yang semakin baik, semakin mendapatkan kebaikan. Amin Allahumma amin. Semakin kesini Mang Udin ini semakin terkenal ya, semakin punya panggung berbicara, podcast sana sini ditonton berjuta-juta. Sialnya ya, Mang Udin ini mempertontonkan diri seolah-olah faham ilmu agama. Bahkan dia menafsirkan surah An-Nas saja ya seperti itu. Jadi di Al-Quran ada jin, intinya dan kami tidak jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Jadi dipikirnya Mang Udin itu kandungan dari surah An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi Mang Udin mikirnya seperti itu. Awalnya saya pikir mungkin cuma sabkul lisan, salah ngomong, tapi itu terulang 2 kali. Di podcast pertama sama Denny Sumargo, sama yang debat sama dokter itu, ya debat apa entahlah, diulang lagi seperti itu. Seperti cuplikan itu kan 2 kali. Artinya memang pengetahuan dia begitu, pemahaman dia begitu, entah dari mana ya. Kebodohan itu bukan dosa asal tahu diri. Tapi kalau tidak tahu diri, ya saya juga tidak bicara dosa, menggelikan saja. Ngapain sih bawa-bawa tafsir Quran, bawa-bawa ayat? Untuk apa? Biar dianggap benar gitu. Biar dianggap itu sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam gitu. Jadi penyakit non fisik itu atau non medis itu, kanker itu ada ayatnya gitu. Yuwaswisu fi syudurin nas gitu. Masuk ketika orang marah-marah atau apa gitu. Dikait-kaitkan begitu. Ya, orang itu kalau ngerti bahayanya sesuatu, ya hati-hati. Orang kan takut kepada api itu kalau pikirannya waras, tahu kalau api panas, sehingga dia tidak akan deket-deket. Kalau orang gila, tidak akan takut sama api karena dia tidak ngerti api itu panas. Atau anak kecil lah, main pisau, main pistol karena dia tidak paham. Sama orang kalau tidak tahu bahayanya menafsirkan Al-Quran itu bagaimana, ya seenaknya bermain-main dengan tafsiran Al-Quran. Dia tidak tahu bagaimana keilmuan itu dibangun. Dia tidak tahu bagaimana ikhtiyatnya para ulama merumuskan huruf demi huruf dalam Al-Quran. Tidak paham itu, sehingga berani asal masuk di pikirannya ya. Begitu juga masalah fikih. Aduh, jadi sok-sok ingin terlihat ya. Padahal dia membedakan fikih dengan usul fikih aja nggak tahu, dan itu terulang pun 2 kali, bukan hanya sekali dia ngomong dalam usul fikih bicara masalah cara cebok itu. Ada di video lain juga menjelaskan begitu, mungkin ke pasiennya. Ini kan sudah bukti nyata di depan kita, membedakan fikih dengan usul fikih saja tidak tahu. Kok ngomong fikih gitu loh? Sejak kapan usul fikih belajar cara cebok? Terus masih dengan PD. Ini harus yang bicara dengan tendensi keilmuan masing-masing, seolah-olah orang ini faham gitu. Ya kamu memandang saya agak emosional, wajar ya. Geram saja, geram ya. Walaupun ya dia masih muslim lah, saudara kita ya. Allahumma hdina wa iyyahu ya. Allahumma hdina wahdihim wa iyyahu ya. Lagi pula Marcel ini jangan cuap-cuap terus lah, selesaikan ya. Muak kita tonton ya. Sana sini suara, laporlah, tuntut apalah. Malah cuma jadi semakin setiap hari kita dicekoki seperti itu ya. Selesaikan ya. Kamu bikin ulah, datang-datangi dia sehingga dia naik sampai ke situ, selesaikan itu. Jangan malah ini dinikmati, jangan ya.
Karena kalau ini terus dibiarkan begitu dan orang ini menyebarkan sesuatu yang melenceng, semakin banyak yang dengar, kalian bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab ya. Nggak lepas itu. Nggak bertanggung jawab secara hukum, tapi bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Memberi panggung orang-orang untuk berbicara seenaknya itu bukan sesuatu yang sederhana ya. Bukan sesuatu yang sederhana, walaupun ini nggak bicara kafir dan tidak kafir, tapi sok tahu tentang Al-Quran itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Diancam ya. Diancam dengan neraka. Menggunakan bahasa tabawwa itu, kalau kata Ibnu Hajar, kilah kholidina fiha, tetapi dibantah, tidak kholidina fiha, tidak selamanya, tetapi li syiddati at-tulih, karena akan sangat lama. Hati-hati ya. Dari mana pula orang cebok harus dimasukkan ke dalam ngaji usul fikih? Jadi kan ditabrak semua hukum-hukumnya. Bukan semua. Setiap dia ngomong ya salah. Ya wajar dia paham. Kamu ngaji kitab fikih ya. Namanya orang cebok itu madhahara saja yang nampak. Nggak ada ya. Bahkan ada ulama yang sangat keras sekali melarang idkhalul asabi atau idkhalul usbu ya, pakai shot ya, fil makhrajain indal istinja, memasukkan jari ke dalam dua lubang ketika istinja ya. Jadi kalau lubang belakang itu tidak usah kamu colok-colok ke dalam ya, cukup zahirnya saja ya. Itu fikih din, yang ngaji dulu lah kalau mau bicara ya, searching lah, belajar dulu ya, apa yang yuktabar zahiron, yang dimaksud dengan luar yang wajib dibasuh itu halla wusulil ma, tempat sampainya air ya. Jadi disiram air sampai ke situ ya, situ batasan yang harus kamu basuh ya. Lubang pantat di situ kamu siram, semana air sampai di situ yang harus kamu bersihkan, tidak perlu kamu colok-colok ke dalam. Bahkan kalau berpuasa kamu colok-colok ke dalam, mazhab Syafi'i batal puasamu. Kamu ngajarkan orang istinja seperti itu. Sama depan makhrajain, sama depan belakang, namanya dua tempat keluar. Bahkan Imam An-Nafrawi dalam kitabnya Al-Fawaqih itu menjelaskan bahwasanya idkhalul usbu ya, atau idkhalul asabi fil makhrajain laisa minal wajib wala minan nadbi ya, bal takallufun. Itu bukan sesuatu yang diwajibkan, bukan pula disunnahkan. Terus kamu mau buat ajar-ajaran kalau cebok harus masuk biar nggak kena penyakit, itu dari mana? Jadi selama ini kamu pikir ulama yang mengajarkan cara cebok tidak perlu masuk itu membiarkan orang-orang kena sakit karena tidak taat gitu ya. Jadi kurang sempurna fikihnya sehingga tidak taat, sehingga kena sakit. Ya, begitu. Logikanya kan begitu. Jadi ulama fikih yang mengatakan cebok itu yang dibersihkan dohirnya, kalau perempuan ya, itu masih ikhtilaf antara perawan dan janda. Janda ini artinya sudah tidak gadis lah bahasanya. Sehingga batasannya dohirnya itu dia duduk ya. Ketika duduk di atas kakinya artinya jongkok, maka yang nampak itu batasan luarnya. Siram ya. Bersihkan saja, usap-usap saja. Tidak perlu masukkan jari. Karena kata Imam An-Nafrawi, kalau kamu masukkan jari kalau perempuan, itu bisa dianggap justru seperti kamu melakukan hubungan badan sesama perempuan. Kebalikannya dari liwat. Kalau masukin belakang dihukumi, bisa jadi kamu malah meniru perilaku liwat karena sama-sama memasukkan sesuatu. Begitu juga yang depan. Tetapi kalau dalam Syafi'i enggak se-ekstrem itu. Aja Imam Ghazali itu wala yastaksi bitta'arrudi ala batini al-makhrajaini. Tidak boleh kamu menganggap bahwa yang disebut dengan tuntas kamu harus masukkan sampai ke lubangnya. Enggak begitu ya. Enggak begitu ya. Ini fikih ya. Fikih ya. Kamu simaklah ceramahnya Buya Yahya juga ya begitu ya. Enggak ada orang masukkan jari ke dalam kemaluan depan itu. Kalau logikanya, tapi kan di situ masih ada bekas kencingnya. Seluruh saluran kemih itu bekas kencing semua. Kalau logika kamu, kalau masih ada bekas kencing di situ kamu sakit, dari kantung kemih sampai lubang itu ya bekas kencing semua. Laki-laki misalnya apa itu? Kemaluan zakar itu sepanjang itu dalamnya itu kencing semua isinya. Kamu kira bisa kering ya? Kalau kering mati kamu ya. Jadi ya yang dibasuh depannya. Ya.
Jangan bikin-bikin aturan sendiri. Makanya selalu saya bilang man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Orang kalau ngomong bukan apa yang dikuasai, mesti omongannya itu wow gitu. Itu mesti ngaco gitu. Itu ucapannya Ibnu Hajar itu efektif sekali ternyata ya. Sehingga ya wajar orang-orang seperti Udin ini, menurut saya orang kena penyakit kanker karena dia marah sama suaminya apa, terus bawa-bawa ayat. Cukup menurut saya sudah, jangan bawa-bawa ayat. Sekali lagi tentang was-was di dalam surah An-Nas itu bukan masalah setan masuk lewat mana, itu fi sudurin nas sautun khafiyun fi sudurin nasi. Imbas atau idza ghafala rabbahu, yang akan muncul kalau kita lupa kepada Allah. Dan itu ahadisus su, ucapan-ucapan buruk, atau ad-da'wa ila su. Itu setan ngajak kamu berbuat dosa. Nggak ada urusannya dengan kamu kena penyakit non medis. Ya. Kemudian al-khonnas itu apa? Wa idza dzakara rabbahu khonasah. Kalau kita sudah sebut nama Allah, hilang itu. Bisikan-bisikan itu musnah. Itu ya, pun kamu mau paksa penyakit-penyakit ya gimana? Ya begitu ya. Jadi pada akhirnya kita yang waras lah ya. Semoga sehuruf dua huruf seperti yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ini kepedulian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.